dicatat sama malaikat sebelah kiri. Amalmu, kebaikanmu dicatat sebelah kanan. Tidak dicampur-campur. Untuk apa? Nanti ditimbang. Ditimbang sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri dosa. Ternyata hasil timbangan lebih banyak baiknya daripada dosanya. Meskipun selisihnya 0,1% masuk ke surga. Makanya prinsipnya dengar baik-baik. Kalau kau tidak bisa banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosamu, kamu yakin banyak dosamu, harus kau usaha lebih banyak amalmu. Ini yang jadi masalah, banyak dosa tidak mau beramal. Mau masuk surga, kau kira ada orang dalam? Itu kalau kita berteman orang baik, Pak, lambat laun kita akan tertular dengan kebaikannya. Kalau Bapak berteman dengan koruptor, lambat laun Bapak juga akan terseret dengan korupsi. Makanya orang-orang di sekitarku, pengusaha-pengusaha, saya selalu bilang, kalau masih bisa kau cari nafkah, tidak berurusan dengan APBN, cari kau yang lain deh. Kalau kau sudah berurusan kontraktor, berurusan kau dengan bupati, berurusan kau dengan gubernur, hati-hati. Kamu bisa baik, tapi penghubungmu itu yang bisa dapat KPK nanti dan kau akan dibawa. Kau tidak korupsi, tapi kau tahu, kena kau pasal, ikut serta namanya. Hati-hati kau. Saya tidak ikut, Ustaz, tapi saya yang menghubungkan. Kau juga nak kena. Maka kalau masih bisa cari harta yang tidak berurusan dengan APBN, jangan. Mestinya kita sudah di masjid ikut baca-baca Quran. Malah berurusan dengan hukum. Baik kalau tidak di penjara. Oke, kau tahan dengan penjara, tapi anakmu bagaimana? Harga dirimu bagaimana? Reputasimu yang kau bangun puluhan tahun hancur gara-gara hanya kau korupsi. Makanya Pak, kalau masih bisa cari nafkah, jadi pedagang saja di pasar. Tapi ingat, azan, tinggalkan daganganmu, datang kau di masjid. Kira-kira Pak, kalau 5 waktu kita datang di masjid, tidak pernah kita ganggu orang, tidak pernah kita sakiti orang, tidak ada kita maksiat, apa alasannya Tuhan tolak doamu? Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Tidak pernah kau ganggu orang, 5 waktu kau datang ke masjid, kamu dagang jujur, ada uangmu kau sedekahkan, kamu pergi haji, pulang haji, 2 tahun kemudian kau pergi umroh, apa alasan Tuhan kasih masuk ke neraka? Ini banyak orang kau rugikan, pelit, seke. Kikirigalah paku jambatang. Tidak mau bayar zakat. Kumpul. Mati kok. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke surga? Nah, hidup ini pasti berakhir. Pilih teman yang baik. Itu penting. Pilih pengusaha teman bagus. Pilih pejabat bagus, tapi kalau kau berteman karena jabatan, kau berteman dengan kekayaan, bukan karena Allah, maka pasti pertemananmu duniawi dan bisa kau terseret maksiat. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah, itu nanti kau dapat jaminan di padang mahsyar kau dilindungi. Coba kalau berteman ke orang baik. Duhuri, bagus di mana cari masjid. Tapi kalau kau berteman dengan peselingkuh, najar salah kau. Sini mah kau, saya tahu caranya itu. Kalau nak telepon kau istrimu, sini kau. Kenapa? Nak cari puli supaya kalau kau melapor kau juga ada, kau juga terlibat. Nabi memberikan ilustrasi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau wanginya. Iya toh? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kamu dapat hawa panasnya. Maafkan saya, kalau ada di sini adik-adikku polisi, jangan kau terlalu berteman dengan
pengusaha. Biasanya hilang harga dirimu. Kau berteman juga sama Ustadz Dasat Latif. Supaya apa? Ada yang saling mengingatkan. Perlu juga berteman itu pengusaha. Kenapa? Supaya ada diminta proposal. Tapi jangan untuk kepentingan dirimu. Karena kau sudah cukup. Gimana? Bos, ada masjid di sana dibangun. Kau banyak dosamu toh? Sudah cuci itu dosamu. Bantu itu masjid. Saya ingatkan dulu kenapa orang masuk surga Pak? Bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada isinya surga? Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Angkat tanganmu yang tidak ada dosamu. Angkat. Tidak ada kau berani toh? Karena kau yakin banyak dosa. Jangankan kita, Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama, ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, istrinya pembangkang. Apa? Coba. Nabi Yunus ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi, apalagi kita yang merantau. Muka-muka penuh dosa kita semua. Ini yang bicara, banyak juga dosaku Pak. Dengar baik-baik. Kenapa paling orang masuk surga Ustadz? Karena lebih banyak kebaikanmu daripada dosamu. Itu yang membuat kau masuk surga. Makanya ada dua malaikat. Makanya Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campur antara yang hak dan batil. Dosamu dosa dicatat sama malaikat sebelah kiri. Amalmu kebaikanmu dicatat sebelah kanan. Tidak dicampur-campur. Untuk apa? Nanti ditimbang. Ditimbang sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri dosa. Ternyata hasil timbangan lebih banyak baiknya daripada dosanya. Meskipun selisihnya 0,1% masuk ke surga. Makanya prinsipnya dengar baik-baik. Kalau kau tidak bisa banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosamu, kamu yakin banyak dosamu, harus kau usaha lebih banyak amalmu. Ini yang jadi masalah, banyak dosa tidak mau beramal. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Makanya kalau ada pengusaha ditemani, ajak dia bersedekah. Bos, ada di sana pesantren kasihan. Kalau kita lihat tidak layak. Bagaimana anak-anak tidak lari dari pesantren? Tidak bagus tempat tidurnya. Ayo bos. Kau tidak miskin kau kalau kau keluar 1 miliar di situ. Itu namanya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga supaya baik ini iman. Yang ketiga adalah kamu harus hindari tempat-tempat maksiat. Iman sedikit. Tapi suka pergi panti pijat. Tenggelam kau. Nah barangkali dipijit ini Ustaz. Betul kau dipijit. Tapi perempuan yang pijit kau. Lain dipijit, lain mengeras. Sama ini Pak Kapolsek tadi malam. Saya bilang adakah tukang nyiru-uru ini. Bayangkan saya Pak. Malamnya saya masih di Semarang. Kemarin malam 12:30. Sampai di Makassar belum baris sedikit, terbang lagi ke Papua, baru sampai Papua belum enak langsung saya disodorkan 5 acara lah. 1 hari 5 acara Pak. Saya sampai saya bilang sama Pak Kapolres, adakah ini Pak Kapolsek ada ini tukang pijit-pijit? Saya bilang ada Justas, cuma perempuan. Saya bilang mualek nggak lasa bos. Penyakit kau kasih saya itu. Saya memang suka juga, tapi harus saya lawan. Bohong kalau kita tidak suka Pak. Bohong itu. Tapi harus dilawan. Itu gunanya iman. Gunanya iman. Kalau tidak ada imanmu, tidak ada yang halangi. Ya, maka dia 1, dengar ceramah. 2, pilih teman orang-orang soleh. 3, Bapak Ibu, jangan dekat-dekat tempat maksiat. Kalau imanmu sedikit, senggol sedikit, labet no. Ya kan? Ibaratnya karungmu kecil, sedikit isinya bocor lagi. Belum sampai di Jayapura habis bekalmu. Yang keempat, doa. Doa.
hidayah datang dari Allah. Dalam Al-Baqarah terakhir ada doa itu. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ndak ku hafal itu Ustaz, jamak ku bahasa Arab. Bahasa Indonesia mi. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Jangan engkau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan penerang. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan petunjuk. Ya Allah, bimbing dan tuntun saya. Minta begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kenapa dikasih begini? Variasi. Tidak ada itu. Nabi tidak pernah berdoa begini. Tidak. Kenapa paling begini Ustadz? Karena itu lebih nyambung. Lebih enak dirasa. Boleh, boleh, tidak haram. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi tidak diharamkan. Kenapa begini Ustaz? Lebih nyaman. Masa kau begini? Amin ya Rabbal Alamin. Kan tidak nyambung gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita masih berlama-lama tapi matahari sudah terang. Tentu kita harus kembali ke rumah cari nafkah untuk kehidupan dunia. Cari kejar dunia ini seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, jangan lupa akhiratmu. Kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Beri seimbang. Jangan juga tinggal saja di masjid. Anakmu mau sekolah kau tidak ada bayarkan. Berserah kepada Allah. Memangnya Allah pembantumu? Ibadah sudah itu cari. Tiba saatnya ibadah datang lagi. Kalau begitu cara hidup kita, insya Allah Allah berikan. Apa susahnya Allah kasih kita ini dunia. Tapi kau ibadah kau tinggalkan dunia, bisa jadi, bahkan boleh jadi dunia kau dapat. Tapi dunia itu disebut azab yang bahasa agamanya istidraj. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, kira-kira ada enggak gunanya ini kita ceramah ini? Ada dapat pahala? Ada dapat ilmu? Siapa yang undang saya? Alhamdulillah ada saudara kita ya Papua asli datang ke Makassar, begitu menghormati ulama. Biasanya orang kalau ngundang saya dia cuma telepon atau WhatsApp atau temannya suruh hubungi. Ini beliau Jenderal Bintang 2 asli Papua datang ke Makassar, ketemu khusus ngundang saya. Makanya saya kasih jatah 3 hari. Biasanya orang selesai ceramah saya langsung pulang, tidak bermalam. Ini 3 hari saya di sini. Beliau adalah Bapak Pakiri. Bintang 3, sudah bintang 3 sama Pak Komjen, Komisaris Jenderal. Allahu Akbar. Datang, Ustadz tolong datang ketemu sama orang-orang Muslim di Papua pagi ceramah. Oh siapa Jenderal? Beliau datang. Alhamdulillah. Saya dengar mau jadi gubernur ya. Mudah-mudahan terkabul. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi boleh berbeda pilihan, jangan ribut, jangan rusuh. Ya, saya juga melalui mimbar ini menyampaikan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara-saudara kita asli Papua. Kalian harus berterima kasih datang ke negeri Papua. Anda cari nafkah di sini, Anda cari harta di sini, hidup di sini, maka jangan kamu lupakan orang-orang. Hargai tuan rumah, caranya muliakan mereka dengan cara apa? Jangan kau sakiti perasaannya. Jangan kau hina mereka, ya. Kita adalah bersaudara. Memang kulit kita hitam, tapi darah kita sama, putih merah. Merah agama kita memang beda, tapi kita hidup di negara yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Apapun pilihanmu silahkan, tapi jaga persatuan Indonesia. Ya, jangan kau maki-maki orang. Boleh, ini dengar ini tim sukses. Silakan kau pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Jangan menghina, apalagi sampai bertengkar sama tetangga gara-gara pilihan. Ingat 2019 yang lalu, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo berhadapan dengan Bapak Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Iya toh? 2024 bertanding lagi. Siapa? Bapak Prabowo. Baku lawan sama siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Bukan. Si Muhaimin Iskandar.
Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin Iskandar. Coba mereka akur-akur, baku serang ketika debat, ya wajar. Mereka mau cari simpati. Kamu bertetangga, baku serang, baku bully, menyebarkan berita hoax, kamu ditangkap, dia jadi presiden. Itu namanya beleng-beleng. Sudah, santai saja. Siapa calonmu? Ini, oh silakan. Siapa kamu? Oh ini. Nggak usah saling menyebarkan berita bohong. Ya, jelas ya? Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Beliau sebenarnya mau hadir, tapi karena ada urusan yang sangat penting, sehingga beliau hanya menyampaikan, Ustadz, titip salam kepada jamaah saudara-saudara khusus yang dari KKSS. Saya senang berada di sini, banyak orang Bugis. Di mana-mana saya pergi ceramah, selalu ramai orang Bugis. Termasuk ketika saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis di dalam. Hebat memang ini orang Bugis, Pak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.